Kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ika Sutiani. Saya guru di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, sekaligus sebagai mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Angkatan Ketiga tahun 2022 di APTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 10 di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dengan materi zakat, submateri mustahik zakat. Demikian, nanti kritik dan saran akan sangat kami harapkan untuk kedepannya agar pembelajaran yang kami lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Pelajaran Bu Ika ya hari ini ya. Ya Bu. Baik, sebelum kita mulai belajar, tolong ketua kelasnya siapa? Mas Alam silakan. Masuk siap doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Ika presensi dulu ya, biar tahu yang nggak hadir siapa. Coba perhatikan, nanti yang Bu Ika panggil namanya bilang hadir. Sofa ada Sofa? Ya, Kesya, Sylvia, ya, Dila, Raza, hadir Kadafi, hadir Naila, hadir Naswa, hadir Dila, ya, hadir ya, Zakoy, hadir Raffi, hadir Alam, hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir, semuanya dalam kondisi yang sehat. Baik, karena semuanya hadir berarti kita patut bersyukur karena Allah sudah melimpahkan nikmatnya kepada kita dan kita semuanya dalam kondisi sehat. Kalian bisa berangkat ke sekolah dalam kondisi yang sehat, bahagia semuanya. Semangat enggak? Masih semangat ya. Coba mulai Bapak saya. Oh, sudah masih pagi ya, udah ngantuk ya, nggak apa-apa. Coba sebelum kita mulai pelajaran, kita ingat dulu minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa saja? Zakat mal. Zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat untuk membersihkan harta. Zakat untuk membersihkan harta. Nah, harta yang seperti apa yang dizakati? Harta profesi. Zakat profesi, apalagi? Pertanian, apalagi? Temuan. Barang temuan, apalagi? Emas dan perak, apalagi? Perdagangan, ya baik. Jadi kalau kita punya harta, itu semua wajib dizakati asalkan sudah memenuhi dua syarat apa tadi? Nisab dan kadar. Baik, kalau sudah mencapai nisab dan kadar, maka kita harus bayarkan zakatnya. Kalau kita ngasih kepada orang lain, kira-kira senang nggak rasanya? Yang dikasih senang nggak?
video ini tentang sebuah arti sebuah kebahagiaan yang sederhana. Di antara yang waktu kita jadikan kita bahagia adalah membantu orang lain, karena kaidah mengatakan al-jazaa min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan bikin kebahagiaan kepada dia. Ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Hanya di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah membantu orang lain. Ahabul a'mali ila Allah seluruh untuk difridu ala qalbi muslim. Ya, itu tadi seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan materi kita yang kemarin tentang zakat, ketika kita mau apa istilahnya, kalau kita memberi kepada orang lain kan itu pasti ada pengorbanannya. Karena kita memberikan apa yang kita punya kepada orang lain, kita mengurangi apa yang kita miliki kepada orang lain. Itu pengorbanan. Dan ternyata pengorbanan itu nantinya akan berbuah kebahagiaan. Sama halnya dengan kita mengeluarkan zakat. Kalau kita punya harta, tadi ya yang sudah kalian sebutkan, ada harta profesi, ada harta pertanian dan sebagainya. Ketika kita sudah pegang uang, kita seorang petani misalkan, dari petani dapat hasil panen, kita jual, uangnya sudah kita pegang, kemudian kita ambil, kita keluarkan. Secara kasat mata uang kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Itu pengorbanan kita. Berat atau ringan? Kita sudah bekerja keras menghasilkan uang, kemudian kita ambil, kita kasihkan kepada orang lain. Itu kan berat. Nah, itulah pengorbanan. Tetapi ternyata rasa berat yang kita rasakan itu akan terbalas dengan rasa bahagia dari orang yang kita beri. Kalau orang yang kita melihat kita ngasih, awalnya kita aduh uangku berkurang, kita kasih orang yang kita kasih wajahnya langsung cerah, langsung bahagia, bahkan terlontar doa baik untuk kita. Tentunya rasa pengorbanan kita tadi, rasa berat tadi akan hilang dengan sendiri. Nah, itulah sedikit yang bisa kita ambil hikmah dari memberi, dan pemberian yang kita berikan kepada orang lain itu akan membawa kebahagiaan untuk kita. Oke, sekarang kita kembali untuk melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian zakat, kemudian macam-macam zakat. Sekarang coba kita cari tahu dari zakat yang sudah kita kumpulkan itu nantinya akan kita berikan kepada siapa. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Bu Ika punya satu lagi video di sini yang ada kaitannya dengan masalah yang akan kita bahas hari ini. Perhatikan lagi. Bagaimana dengan zakat mal itu digunakan untuk pembangunan masjid? Kalau pertanyaan seperti itu ditanyakan kepada ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama mu'asir, jawabannya boleh. Dan mereka mengatakan itu adalah fisabilillah. Sementara kalau kita tanyakan kepada ulama-ulama kita dahulu, ar-rasikhuna fil ilm, mereka mengatakan itu tidak boleh. Sebab kenapa? Sebab ternyata di situ ada kontroversi ya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan zakat itu boleh digunakan untuk pembangunan masjid. Ada yang mengatakan zakat mal itu tidak boleh untuk pembangunan masjid. Kalau menurut kalian ya, menurut sepengetahuan kalian sampai saat ini, kira-kira zakat mal itu boleh nggak kita berikan untuk pembangunan masjid? Tidak. Ada yang mau berpendapat? Boleh. Yang ada bolehnya kenapa? Karena kan masjid itu kan tempat kita beribadah kepada Allah. Nah, otomatis kan kalau misalkan ada zakat nih untuk membantu umat muslim dalam beribadah, kan kenapa enggak gitu? Boleh. Ya, jadi karena masjid tempat ibadah, sentra ibadah umat muslim, maka boleh diperuntukkan untuk di sana. Oke, itu menurut Kadafi ya. Kita kasih kelas dulu lah untuk Kadafi. Tadi saya bolehkah dengar ada yang nggak boleh? Siapa tadi nggak boleh? Ya, alam dulu. Alam, kenapa nggak boleh? Karena kita zakat ke makhluk hidup, bukan ke bangunan. Jadi kalau zakat itu untuk makhluk hidup, Tapi bukan kan untuk bangunannya juga kan dimanfaatinnya buat makhluk hidup. Ya orang. Golongannya ke orangnya, Oh. bukan ke bangunannya. Tapi kan manfaatin itu Orangnya yang bisa dilihat. Gimana? Davi mau jawab? itu kan manfaatnya kan akhirnya juga ke orangnya, manfaatnya. Bagi kita zakat kan untuk biar orang lain itu bermanfaat, dan kita bermanfaat untuk orang lain.
Pansos ora ning masjid sebelah. Oke. Nah, kalau ternyata dari kalian saja kan di sini ada perbedaan pendapat, yaitu memang hal yang lumrah di dalam fikih, di dalam Islam. Kalau saya contohkan dengan hal yang lain, cara berpikirnya fikih itu kan berdasarkan hadis. Ya kan, hadis itu berdasarkan perawi, tingkatannya didasarkan oleh perawinya, bagaimana kemampuan dari perawi itu, apakah dia termasuk perawi untuk kategori sahih, hasan, dhaif atau yang lainnya. Makanya kalau kita analogikan dalam pengetahuan pemahaman tentang fikih itu, kenapa kok seringkali terjadi perbedaan? Coba sekarang kalian perhatikan spidol ini. Kalau spidol ini diarahkan ke kalian, warnanya apa? Biru. Kalau Bu Ika putar, ini warnanya apa? Putih. Bentuknya sekarang, bentuknya apa dari arah kalian? Dari arah kalian? Bulat. Lingkaran ya. Kalau Bu Ika putar begini, bentuknya apa? Lonjong, oval, tabung, macam-macam kan? Ya, dari lingkaran, tabung, lonjong, putih, biru, sejatinya yang kita bahas apa ini? Spidol. Ya kan, dari satu benda saja orang menilai beda-beda. Ya kan, ada yang mengatakan ini biru, ada yang mengatakan lingkaran, ada yang mengatakan lonjong, putih, dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Dari sudut pandangnya masing-masing, ya kan? Begitu juga dengan hadis, fikih. Fikih itu pasti juga akan selalu seperti itu. Nah, biar nanti karena kita di sini pembahasannya tentang siapa yang berhak menerima zakat, nanti biar lebih jelas lagi, coba nanti kita pelajari bersama dalam pembelajaran hari ini. Nanti yang akan kita bahas adalah ada tiga hal. Yang pertama adalah apa itu sebenarnya mustahil zakat. Kemudian yang kedua menyebutkan golongan siapa saja yang termasuk ke dalam mustahil zakat itu. Jadi nanti bisa menjawab problem yang ada di video tadi ya. Sebenarnya itu masuk nggak kategori di sini. Kemudian yang ketiga kita analisis dari itu tadi dalilnya apa dalil atau dasar yang bisa kita gunakan untuk mencari siapa sih sebenarnya yang berhak untuk menerima zakat itu. Oke, jadi nanti untuk membahas tentang itu kalian akan juga bagi kelompok. Tapi sebelumnya biar nanti kita lebih semangat lagi, kita ucapkan yel-yel kelas kita ya ini ya. Ya, sambil duduk aja nggak apa-apa, biar nanti tambah semangat lagi dalam berdiskusi. Siap? Siap. Ikuti Bu Ika. Saya sehat. Saya sehat. Saya hebat. Saya hebat. Sukses adalah hak saya. Sukses adalah hak saya. Terakhir, siji. Siji. Oke, lagi siji. Siji. Sekali lagi siji. Siji. Ya, sudah mulai tertawa ya, berarti sudah mulai semangat lagi. Oke, sekarang kalian bagi kelompok biar lebih mudah, kelompoknya langsung yang duduknya berdekatan saja ya. Kalian cari tahu tentang tiga hal tadi. Sebenarnya boleh nggak sih zakat itu kita peruntukkan untuk masjid? Kalau memang boleh, di bagian yang mana? Gitu, oke? Ini untuk LKPD-nya Bu Ika bagi dulu, nanti hasil diskusinya bisa kalian tuliskan di sini. Ini untuk kelompok 2, ini kelompok 1, ya ini kelompok 3. Tempat duduknya bisa saling berhadapan biar diskusinya lebih enak. Yuk, biar diskusinya lebih enak, bisa saling berhadapan ke belakang. Nanti ditulis artinya aja atau kalau pakai HP malah baca ayatnya sama artinya dipakai nanti sama ini.
tinggal satu organisasi. Sekali dulu mustahil adalah dibaca ayatnya, tidak apa-apa. Ini dibaca aja langsung. Ada 8 aspek itu apa saja, dijelaskan pengertiannya apa saja. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Paham ya? Ya, silakan bisa dilanjutkan lagi diskusinya. Punya perbedaan nanti gak cukup. Kelompok sini Nggak punya, gimana? nggak punya Sekali. tapi cukup. Nggak cukup lah. Gimana? Dia nggak punya penghasilan orang yang punya Semendobar Mbak Kesia ya. Cari tahu. Bisa browsing nggak apa-apa, pakai HP, cari atau buku paket lewat internet kan banyak itu informasi dari sana, bisa dibaca. Bawa HP semua lah. orangnya apa? Nah, oke, kalau sudah sekarang tempat duduknya balik ke depan, lihat ke depan semuanya, biar tidak membelakangi guru ya. Sudah. Baik, untuk presentasi kalian kan tadi sudah diskusi kelompok, semuanya sudah mendapatkan permasalahan dan mencari jalan keluarnya, sudah menemukan solusinya masing-masing, sudah dianalisis. Sekarang coba disajikan di depan biar kelompok lain juga tahu. Saya yakin pasti kalian menemukan solusi yang berbeda-beda. Gitu ya. Untuk yang pertama kelompoknya siapa? Oh ya, silakan kelompok 2 ya ini ya. Ya, kelompok 2 silakan. Kelompok ini siapa? Mas Davi sama Mas ada? Atau sendiri? Sendiri aja, Mas. Mas Davi berani sendiri apa berdua? Ini udah berdua. Oh, berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin presentasikan dari analisis kami. Saya Muhammad Amin dan Muhammad Jadid Saya ada dan dua teman saya yang menjadi aktif. Pengertian mustahik zakat. Mustahik adalah golongan yang berhak menerima zakat. Dan dalil dari mustahik zakat ini adalah Quran surat At-Taubah ayat 70. yang kaya itu budak yang belum merdeka, dan fisabilillah yaitu orang yang berjalan orang yang Fisabilillah. saya adalah golongan orang yang berjalan jalan Allah. Nah itu sama kayak tadi pembangunan masjid itu kan untuk Itu bisa tahu. ada juga amil yaitu orang yang membagikan zakat. Ada juga mualaf orang yang baru masuk Islam. Ada juga ghanimin yaitu orang yang terlilit hutang, dan ibu sabil yaitu musafir atau orang yang dalam perjalanan. Nah tadi setelah jawaban yang ada di video itu membangun masjid itu termasuk dalam fisabilillah, termasuk dalam golongan fisabilillah, karena kalau dilihat dari ulama yang membolehkannya itu ulama yang zamannya itu berbeda. Jadi kalau ulama sebelumnya, ulama-ulama terdahulu itu di zaman mereka masih ada perang, masih ada yang namanya prajurit-prajurit yang rela mengorbankan nyawanya, tenaganya, waktunya, jiwanya untuk berperang di jalan Allah. Tapi kan di zaman sekarang ini itu udah beda lagi, kayak perang-perang kayak gitu tuh udah dianggap hampir tidak ada, walaupun ada tapi sangat jarang terjadi. Makanya ya, tapi kan cuma di daerah itu doang. Apakah di Indonesia ada perang yang secara terang-terangan?
Sudah nggak ada, makanya daripada hartanya itu tersimpan nggak berguna, lebih baik digunakan untuk masjid. Kan itu juga untuk kepentingan umat juga. Ya, salah satunya kan zakat itu kan kita berikan sesuatu kepada orang lain ya, biar kita tuh bisa memberikan manfaat. Nah, dan kita membangun masjid, kita tuh udah bisa memberikan manfaat untuk kaum muslim. Cukup kalau Mbak satu ada yang mau ditanyakan? Sepertinya ada yang kontra, Bu. Kontra. Ya silakan kalau ini mau minta pendapat. Ya, cukup. Baik, kalau sudah cukup bisa diakhiri Mas Dadi dan Mas Azam. Ya sekian dari kami, apabila ada kesalahan dan ada yang tidak menerima dengan pendapat kami, ya Kami juga menghargai. mohon dimaafkan dan mohon pengertiannya. Kami di sini sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk teman-teman. Oke, jadi tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 2 ya. Semuanya alhamdulillah sudah maju untuk presentasi. Sekarang coba kita berikan sedikit tambahan dari hasil tadi diskusi tadi. Jadi intinya kalau di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 70 itu yang masuk dalam kategori mustahil zakat itu ada 8 asnaf. 8 asnaf itu siapa saja? Ini ada di dalam slide yang pertama adalah fakir. Siapa fakir? Yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilan tetap. Ya, jadi fakir itu orang yang tidak punya penghasilan tetap dan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Itu golongan yang pertama. Kemudian yang kedua ada miskin. Siapa miskin? Oh ya, orang sudah kerja, punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak cukup. Oke, itu miskin. Hamba sahaya, siapa hamba sahaya? Budak yang belum merdeka. Fisabilillah. Di jalan Allah. Di jalan Allah, apanya yang di jalan Allah? Berjuang. Ya, berjuang di jalan Allah. Contohnya apa? Yang kontroversi tadi termasuk di sini ya. Apakah harta kita itu bisa dikeluarkan zakatnya untuk bangun masjid atau tidak tadi? Itu masuk dalam kategori ini. Kemudian, ya. Kalau ini apa? Untuk kebutuhan dakwah itu apa termasuk fisabilillah? Kalau untuk kebutuhan dakwah masuk di sana. Termasuk misalkan orang tuamu mengeluarkan biaya untuk pendidikan itu juga masuk kategori fisabilillah. Membangun masjid, membangun rumah sakit, membangun sekolah itu kan dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah. Masuk di sini. Kalau misalkan mau mengalokasikan zakat mal kita ke sana boleh. Tidak apa-apa. Tapi tadi kontroversi tadi ya, mana yang kita yakini itu saja. Kalau di dalam Islam, karena dalam fikih mesti akan ada perbedaan, itu sudah menjadi sunatullah. Oke, yang selanjutnya diambil. Siapa ambil? Ya, atau panitianya, ya panitia zakat. Kemudian mualaf. Siapa mualaf? Orang yang baru saja masuk Islam. Nah, kalau mualafnya orang kaya gimana? Tetap dikasih kenapa? Gimana Fi? Kenapa? Kenapa mualaf yang kaya pun juga berhak untuk menerima zakat? Katanya dia. Kenapa? Hartanya belum halal. Akan dicontoh orang malah buat zakat. Agar dicontoh orang mualafnya untuk berzakat. Ada lagi, kenapa kira-kira mualaf ini kalau dikasih zakat? Padahal dia kaya. Agar mengetahui kebaikan Islam. Agar mengetahui kebaikan Islam. Itu kata kuncinya. Ya. Tadi semua jawaban benar, tapi kata kuncinya di situ. Jadi orang yang mualaf itu kan orang baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam, kira-kira imannya sudah kuat atau belum? Belum. Karena imannya belum kuat, dia dikasih zakat, dia berpikir, oh ternyata aku yang baru masuk Islam saja diperhatikan sama mereka. Saya sudah punya harta melimpah pun juga diperhatikan. Saya masih diberi zakat. Dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepadanya, itu tujuannya agar apa? Nanti siapa tahu setelah itu hidayah itu akan semakin datang untuknya. Kemudian keimanannya juga semakin meningkat, semakin kuat. Akhirnya dia akan istiqomah di dalam Islam. Itulah sebabnya kenapa. Ada masanya nggak sih orang itu disebut mualaf itu berapa lama? Ya berarti mualaf itu adalah ketika dia sesaat setelah
sudah masuk kategori orang muslim. Ya. Kemudian yang terakhir, belum ya, gorimin. Apa gorimin? Orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang, tapi bukan hutang untuk usaha ya. Ingat ya di sini ya bedanya. Kalau gorimin itu adalah orang hutang kan hutangnya untuk biaya makan. Kalau hutangnya untuk biaya usaha tidak masuk dalam kategori gorimin ini. Tapi kalau dia nggak punya uang hutang, kemudian untuk makan, nah dia yang berhak untuk menerimanya. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau yang biasa kita kenal dengan sebutan musafir ya itu. Jadi itu adalah 8 asnaf yang ada di dalam Al-Quran yang berhak untuk menerima zakat. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, sekarang Bu Ika akan bagikan link untuk evaluasi latihan soal. Silahkan bisa kamu kerjakan. HP-nya dikeluarkan dulu semuanya. Ya, Bu Ika bagi di grup kelas ya. Sudah Bu Ika share di sana. Sudah terkirim linknya. Sudah masuk? Oke, kalau sudah masuk bisa kalian kerjakan. Sudah? Kalau sudah, jangan lupa di-submit biar jawabannya masuk ke draftnya Bu Ika. Itu bahas ini nggak? Nggak boleh tanya, no. Dikerjakan sendiri. Ya, kerjakan sendiri. Sudah cukup? Sudah disubmit semuanya? Oh, masih ada yang harus kerjain belum selesai. Bapak diselesaikan dulu. Masih ada waktu 2 menit lagi. Sudah? Ya. Sudah? Mbak Safa sudah selesai? Sudah. Mbak Dila juga sudah? Nah, oke, semuanya sudah? Baik, jangan lupa sudah disubmit semua. Nanti Bu Ika cek ya jawabannya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab dengan benar. Nilainya maksimal dapat 100 semuanya. Ya, baik. Oke, kalau sudah HP-nya ditaruh lagi. Coba kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin mengungkapkan perasaannya selama pelajaran hari ini? Asik. Apalagi yuk yang deskripsi panjang boleh. Bila, gimana dia? Perasaanmu saat mengikuti pelajaran hari ini? Asik, mudah dipahami. Kurang depannya kurang. Oh, pengen buatnya lebih panjang lagi. Kalau Mas Alam gimana perasaannya? Ayo, apa ya? Mendapat banyak ilmu. Ya, tadi kita dapat mengetahui siapa saja yang mendapatkan zakat. Nah, itu. Baik. Ya, jadi untuk hari ini kita sudah belajar tentang mustahil. Apa itu mustahil? Orang yang